Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Sekarang saya di sini rencana mau silaturahmi sama bukan Aki sih, Kang Jaka Lalana ya. Ini kita ya di Geria Tanggulun Permai. Ini lokasinya perumahan ya guys. Sekarang saya udah ada di depan rumahnya Ki Jaka Lalana. Oke, nanti kita masuk ya. Kayaknya ada nih, pintunya terbuka. Oke, kita ntar masuk ya. Ush. Nih ada motornya, motor turunnya. Tuh, terapi bekam, bisa pengobatan sunnah Nabi, terapi bekam ya. Pondok Riungan Zikir Jaga Satru guys. Tuh di sini menerima pengobatan massal ya. Menu terapinya ada gurah mata, gurah hidung tenggorokan, terapi totok saraf. Bisa dibaca aja ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya lagi santai Kang. Damang. Alhamdulillah. Kemarin nggak ada ya Kang ya? Iya, udah 1 minggu. 1 minggu Di Bandung terus. di Bandung. Biasa tugas, banyak tugas perjalanan. Pantes gitu ya, kemarin juga apa sih, mau kesini juga nggak ada gitu. Padahal udah berapa kali ya? Iya. Alhamdulillah sekarang Jadi ada kalau mau waktunya. kesini itu harus janjian dulu. Waduh, super sibuk ya. Oke guys, hari ini saya bukan rencana sih, hari ini saya ada silaturahmi ya ke Kang Jaka Lalana yang udah 1 minggu saya kontak sibuk mulu. 2 minggu kali? 2 minggu ya, 2 minggu. Kegiatannya apa Kang habis lebaran ini? Habis lebaran biasa jalan lagi, mulai berkelana lagi. Paling ziarah, terapi, sama buat produk aja. Sambil ngopi ya? Siap. Udah disiapin nih teh manis atur nuhun. Ya itu ada yang nanyain gitu kemarin, di sini tuh ada pengobatan apa gitu Bang? Banyak sih kalau untuk terapi, jadi kayak orang stroke, lumpuh, dan ya banyak lah ya yang dikeluhkan oleh masyarakat. Itu paling utama biasanya yang stroke. Kemarin kan sempat libur juga selama 2 bulan. Iya ya. Lockdown ya? Bukan lockdown, karena kan virus corona ini. Iya. Kalau lockdown saya emang nggak begitu ini ya kalau lockdown. Biasa saya cuma jalan-jalan, nggak takut sama lockdown. Iya benar sih. Takut layangan di atas ya. Cuman kan mewaspadai boleh, Iya. gitu ya, harus jaga kesehatan juga. Cuman jangan terlalu over ya dengan wabah virus ya. Tetap kita harus berkarya, walaupun kita anggaplah di rumah saja, pemerintah juga nggak bakalan bisa bantu sepenuhnya. Benar-benar gitu, harus dengan karya juga. Ini tuh Padepokan apa gimana ya Kang? Ini Padepokan Pondok Riungan Zikir Jaga Satru. Iya. Udah lama. Udah lama ya? Ya, berdirinya di tahun 2013. Sebenarnya udah lama banget, baru bikin bendera. Itu 2013. Itu. Anggotanya udah banyak? Alhamdulillah udah banyak, udah ada 1000 lebih. Cuman saya di sini di Padepokan ini tidak ada yang namanya guru atau murid, jadi semuanya sama. Belajar ya? Iya, belajar intinya.
intinya buat kalian yang mau apa sih belajar gitu ya untuk pengembangan diri silakan datang. nanti saya cantumin alamatnya ya di bawah sini. Siap. Terus Kang penyakit apa aja tadi teh? Ya stroke, lumpuh, guna-guna itu santet bisa. Santet. Bisa. Tapi yang percaya ya, kalau nggak percaya jangan. Iya benar. Terus misalkan kalau punya tempat itu kadang-kadang kan punya rumah angker gitu ya. Kadang-kadang ada dikirimin orang itu gimana? Ya paling kita cek dulu aja gitu. Jadi takutnya kan gini, kalau saya itu ada dua ya. Jadi yang namanya goib sama logika gitu. Kita ini apa ini orang atau satu rumah itu ada gangguan psikolog tidak? Iya. Jadi tidak semuanya itu karena kan santet atau guna-guna atau dibuat orang. Iya. Itu biasanya percaya karena seseorang itu tanya kepada ustadz atau kiai atau paranormal gitu. Biasanya meyakini seperti itu. Kalau kita tidak langsung menjus, oh ini santet, tidak. Oh ini diganggu oleh orang lain, tidak. Mungkin kembali lagi ke diri kitanya. Intinya kalau kita bukan percaya sih intinya ya. Yeah. Intinya mah yakinlah gitu, yakin bahwa kita itu bisa sembuh atau tempat kita bisa bersih, insya Allah. Gitu. Ya tergantung kitanya gitu. Banyak orang yang datang ke sini dia bilang saya kena santet. Cuman satu pertanyaan saya, kalau benar toh dia kena santet dari siapa? Awalnya, misalkan, oh kamu misalkan Pian itu nanya kepada ustadz. Ketika saya begini, oh Pian itu kena santet, benar-benar dari orang. Nah kenapa yang ngomongnya kenapa nggak disembuhkan saja? Itu logikanya lah. Ya Benar-benar. Nah, kita jangan sampai masyarakat kita itu dibodohi oleh orang-orang oknum lah ya. Nah, kalau santet, kalau bukan. Kebanyakan orang berpikirnya, ya inilah santet, ini sakitnya kena guna-guna dan sebagainya. Oh iya kan, di sini tuh apa sih yang diajarkan di Padepokan Jaga Satu ini? Nah, yang diajarkan di sini semuanya itu ada banyak lah. Kalau bahasa saya itu palu dada. Apa? Palu dada. Palu dada. Palu dada. Oh, palu dada. Kirain palu di dada. Palu dada itu istilah ya. Jadi apa yang lu cari, gua ada semua. Gitu. Jadi kayak semacam pelatihannya hipnotis, hipnoterapi, ya, terus gendam, terus terapinya itu ya bekam, ya gurah hidung, gurah mata, perut dan sebagainya, banyak lah. Gimana gitu? Ya. Terus kalau misalkan di ilmu hikmahnya banyak untuk membuka alam gaib, ya. Mata batin seperti itu, kayak satu contoh telepati, pelet dan sebagainya. Semua orang itu bisa. Bisa, cuma kan tidak dipelajari langsung bisa tuh. Iya. Semuanya Proses ya. Ya buat kalian yang mau belajar gitu ya ke Padepokan sini bisa langsung hubungi saya atau nanti saya di deskripsi dikasih alamatnya. Oh ini kan banyak ya sekarang channel-channel YouTube atau di TV-TV itu banyak yang menayangkan penampakan gitu, penampakan pocong, genderuwo. Apa itu asli atau settingan? Biasanya ya, kalau biasanya itu settingan. Kenapa dibilang settingan? Karena ketika kamera disorotkan ke sebuah penampakan itu nggak mungkin. Apalagi terlalu dekat itu nggak mungkin. Oh, tapi karena si juri berarti nyekel kamu. Ya. Oh iya itu pegang itu nggak mungkin. Karena satu contoh, karena kan HP itu kan dengan ada energi ya, itu namanya baterai atau sinyal. Nah, ketika si penampakannya itu energinya tinggi, maka ini energinya akan diserap, itu akan rusak. Bahkan energi kita pun kalau misalkan lemah itu akan tersedot. Gitu. Jadi tidak mungkin kalau untuk misalkan banyaklah channel-channel di YouTube bikin suatu konten penampakan, dan sebagainya ya. Itu sebenarnya settingan. Kenapa dibilang settingan? Karena manusia itu tidak bisa apalagi melihat sesuatu yang lebih dekatnya. Mewujudkan sesosok makhluk astral itu sulitnya minta ampun. Saya memang bergelut di dunia spiritual itu bukan 1 tahun 2 tahun,
walaupun toh ada penampakan itu hanya sekelebatan, bayangan hitam kelihatan, tidak berwujud lah, ya. Paling juga cahaya. Kalau misalkan di kamera, kalau di videoin itu tidak mungkin. Tapi kita ntar ya nanti itu ya di rencana mau apa sih menunjukkan gitu bahwa realnya itu ada gitu, kita bisa nggak? Insya Allah bisa. Paling juga walaupun bisa pun nggak bisa dekat seperti yang di YouTube ya. Oh gitu, kenapa kok belegedem gitu ya? Ya. Jadi paling jarak antara kita dengan makhluk tersebut paling 5 meter atau 10 meter. Jadi nggak bisa karena menjaga energi yang di HP ini kan karena baterai ya, itu bisa mati. Itulah karena tersedot oleh energi si makhluk. Nantilah kita coba ya bikin gitu. Harus ingin membuktikan bahwa nggak ada realnya gitu ya, makhluk halus itu benar-benar ngeblok kayak pocong terbingga nyabaknya. Sampai itu bohong, itu bullshit. Ya. Jadi jangan terlalu percaya guys. Sebenarnya gini, kenapa orang-orang bikin konten YouTube untuk penampakan, guru dan sebagainya kayak ambil anak dan sebagainya, itu hanya menghiburkan saja. Orang buat hiburan boleh sih ya. Itu hanya jual penasaran. Itu dia membuat acting lah. Iya, Kalau bahasa kasar saya itu acting sebagian dari iman. Kenapa? Dengan musiknya, dengan bahasa apa seseorang seolah-olah melihat sesuatu padahal mah tidak. Kayak satu contoh banyak sih kalau misalkan untuk dicontohkan ya harus diiniin ya, harus dibuktikan gitu. Banyak lah bikin konten-konten seorang paranormal, bikin YouTube, penarikan pusaka ya. Sebenarnya ada asli, cuman waktunya itu nggak semudah, nggak gampang. Ya, itu paling prosesnya itu 1 jam 2 jam. Sedangkan kalau untuk kamera berapa jam? Kan gitu. Itu pun nggak langsung terwujud, bisa ambil kan banyak lah ya konten-konten Daripada kan gampang banget gitu. ini di suguhan cerita lah. Ayo dukung, ada kaca. Mau disuguhin jahe, Tuh, terang Gitu. jahe. Oke guys, jadi gitu. Jadi kita tuh harus apa ya? intinya harus pintar. Harus pinter kayak gitu. Pintar dalam arti memilah dan menonton itu sebagai tuntutan apa ya? Tontonan lah. Tontonan dan pengetahuannya seperti apa. Jadi tidak karena kenapa di Indonesia itu masih 99% percaya hal namanya mistis. Ya, percaya. Jadi di Indonesia itu emang mistisnya itu kuat banget gitu. Entah itu dari leluhur kita, karun kita itu emang kuat banget. Tapi nyata gitu. Bukan bohong. Cuman cuman kebanyakan bohongnya itu oknum yang mencari uang, keuntungan. Ya, seperti itu. Oh iya Kang, kemarin itu saya lihat gitu ya di channel YouTube orang itu ya ada suatu video konten gitu ya bikin apa sih pengobatan di media telur gitu ya. Oh, terapi gitu ya. Terapi kayak gitu. Terus di dalamnya itu ada semacam jarum, rambut kayak gitu. Ya. Itu asli apa gimana? Sebenarnya gini, ada yang asli, ada yang palsu. Kalau yang asli itu gini, si pasien bawa medianya, bawa telurnya, ya, langsung dikerjakan di situ. Tapi kalau misalkan si pasien bawa telur, terus tidak dikerjakan dulu di situ, tapi si telur itu langsung dibawa masuk oleh si terapisnya. Atau masuk? Ya, sama ustadznya lah, atau kiainya lah, atau paranormalnya dibawa masuk dulu ke kamar. Nah, itu pasti 100% itu ditukar. Karena udah disiapkan. Pasti si paranormal atau kiai ustadz ke pasien itu pasti menyuruh kalau datang ke sini tolong bawa telur. Itu udah pasti. Kalau nggak bawa telur ya mau bawa apa gitu ya. Gitu. Biasanya suka dibawa masuk dulu. Tapi kalau yang asli real biasanya si pasien bawa telur langsung dikerjakan di situ oleh si terapisnya. Itu pernah guna-guna apa gimana sih? Biasanya gini, kalau misalkan ada energi negatif
dalam tubuh pasien itu misalkan kita tidak menyebutkan santet dulu ya, karena ini pemindahan energi negatif ke dalam telur gitu. Entah itu misalkan pas dibuka telurnya ada sesuatu, ya anggaplah itu energi negatif yang sudah terbentuk, tapi bukan berarti itu santet atau guna-guna. Gitu. Sebenarnya mudah sih, mudah untuk seperti itu. Cuman kebanyakan orang kan datangnya kan ke paranormal, ke kiai, ke ustadz dan sebagainya, orang pintar lah ya. Sebenarnya untuk mengobati diri sendiri itu gampang, dengan media telur cukup baca ayat kursi. Apa yang ada di dalam diri kita, misalkan ada sesuatu, entah itu kiriman, entah energi gaib, ya, energi negatif dari gaib. Misalkan kita habis dari mana gitu, tinggal bacakan ayat kursi 7 kali, tahan nafas, itu tinggal dibuka telurnya, tapi telur baru ya, tapi yang paling bagus ayam kampung. Biasanya saya pakai ayam kampung. Nah, tapi yang baru nggak mungkin, kalau misalkan yang baru pas begitu dipecah ada darahnya, itu kan nggak mungkin ya. Nah, misalkan ada telur ayam udah 1 bulan, pas dipecah ada darahnya, itu wajar karena udah lama gitu. Tapi cari yang baru. Nah, begitu dipegang, baca ayat kursi 7 kali, tahan nafas, niatkan, minta sama Allah, ya Allah, saya mohon pindahkan energi yang ada di dalam tubuh saya, energi negatif, entah itu kiriman dan sebagainya, pindah ke dalam telur ini yang sudah dibacakan. Nah, tahan nafas 3 kali, langsung kita pecahkan apa? Sini juga bisa sebenarnya. Jadi tidak usah datang ke orang pintar. Begitu guys, sendiri juga bisa gitu kita lakukan kayak gitu. Jadi banyaklah, jadi intinya jangan tergiur di konten-konten YouTube ya. Misalkan ada paranormal yang bisa begini begitu, satu contohnya penggandaan uang ya, gitu ya, banyak. Terapi dengan media langsung terlihat, apa-apa santet, guna-guna dan sebagainya, itu jangan dulu percaya. Karena apa? Kita lihat dulu ya, dengan media apa, dengan terapinya seperti apa, dan misalkan kebanyakan perempuan ya yang 99% itu percaya. Kadang-kadang kan ada yang mau kerja kemana-mana langsung tempelkan gitu. Nah biasanya, dan hati-hati juga seorang spiritual paranormal yang banyak pembodohan itu menggunakan hipnotis dan gendam. Kenapa? Si pasien akan tertidur ya, akan linglung dan akan dikerjakan. Jadi kalau misalkan mau datang ke paranormal atau orang spiritual, dukun, ustadz atau kiai, harus berdua gitu. Jangan sendiri gitu. Terus kalau misalkan harus bawa ke kamar, hati-hati ya. Sekiranya ada sesuatu yang nggak beres ya, gerak-geriknya, lebih baik pulang. Itu aja. Jadi menghindari yang namanya pencabulan. Iya, gitu kebanyakan. Menghindari namanya pemerasan dan penipuan. Kebanyakan sih oknum-oknum ya. Gitu. Ya seperti itu. Udah, segitu aja ngobrol santai saya bersama Kak Jaka Lelana. Nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus nanti kita ada rencana bikin apa sih tentang konsep untuk pelatihan juga. Pelatihan. Kayak gitu guys. Nanti kalau kalian mau apa sih pelatihan belajar kayak gitu, bisa saya lanjut aja ya. Dan rencana kita mau bikin konsepnya terapi gratis. Nah, terapi gratis. Jadi bisa dipanggil tapi orang-orang yang tidak mampu. Ya, buat orang-orang tidak mampu, misalkan udah ada pun yang main ke stroke, lumpuh kayak gitu. Yang udah menahun, yang nggak bisa jalan, yang anak kecil yang nggak bisa ngomong, ya, yang bisu, yang tuli harus dikasih. Tapi yang katarak insya Allah bisa. Tapi yang digratiskan itu yang orang-orang yang. Nah iya, kalau pin gratis
Ya kayak gitu. Jadi khusus orang yang nggak mampu. nggak mampu. Tapi orang kaya ya bayar. Ya iyalah, orang kaya masa pengen gratis. Pengen banyak uang ya. Nah, nanti hubungi saya aja langsung DM, nanti dikasih nomor WA-nya di deskripsi ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.